kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester City kembali menelan kekalahan ketika bertamu ke Allianz Stadium Turin dalam lanjutan matchday ke-6 Liga Champions. Pasukan Pep Guardiola hancur 2 gol tanpa balas melawan pasukan Thiago Motta. Untuk kesekian kalinya, Pep merasakan bagaimana sulitnya menang bersama Man City di musim 2024-2025 ini. Sayangnya, kegagalan di laga kontra Juventus juga merupakan buah kesalahan Pep sendiri. Entrenador asal Spanyol itu terlalu memaksakan filosofinya, padahal skuad yang tersedia tidak cukup memadai. Alhasil City kalah lagi dan harus bangkit kembali ke jalur kemenangan guna mengembalikan kepercayaan diri mereka. Bagaimana keegoisan Pep pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri dan Manchester City? Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Lebih dari sedekade kebelakang, Manchester City mulai menunjukkan pamornya sebagai salah satu klub elit Eropa. Raksasa asal Manchester ini sukses mendominasi Premier League lewat rengguhan 4 titel secara berturut-turut. Kredit paling besar tentu saja layak disematkan pada Pep Guardiola, sosok dibalik kemudi The Citizen selama ini. Sebagai pelatih yang gaya permainannya banyak dijadikan para pelatih muda, Pep adalah pelatih yang terkenal adaptif dan fleksibel. Mantan gelandang Barcelona itu adalah orang yang mempopulerkan banyak gaya main sepak bola modern. Adaptivitas taktiknya juga lah yang memegang peranan kunci City mendominasi IPL 4 musim berturut-turut. Ketika menangani Barcelona, Pep menjadi panutan bagi mereka-mereka yang ingin mengejar kesuksesan di bidang manajerial. Permainan tiki-taka berupa operan-operan pendek sukses mengilhami para pelatih kala itu. Tiki-taka Pep menjadi strategi yang sangat populer karena berhasil menciptakan dominasi Barcelona pada medio 2008 sampai dengan 2012. Sama seperti di Barcelona, di Bayern Munchen dan Manchester City, Pep lagi-lagi menjadi panutan buat pelatih-pelatih top di luaran sana. Kombinasi tiki-taka yang ia modifikasi dengan sedikit sentuhan permainan direct sukses menjadi strategi yang populer dalam beberapa tahun kebelakang. Pep menggunakan strategi ini untuk menciptakan tim juara lainnya di tanah Jerman dan Inggris. Di City, adaptivitas Pep yang paling sohor mungkin terjadi selama musim 2021-2022. Sebelum kedatangan Erling Haaland, City tidak punya banyak striker di dalam skuadnya. Pep melakukan sedikit modifikasi taktik dengan memainkan Phil Foden sebagai false nine. Banyak modifikasi taktik lainnya yang dilakukan Pep selama di City. Modifikasi-modifikasi inilah yang menjadi kunci dominasi The Citizen selama ditangani sang entrenador Spanyol. Ketika semua orang bahkan mungkin Pep sendiri mengira kalau timnya nyaris tidak punya titik lemah, disinilah akar masalah mulai muncul. Tidak ada regenerasi serta backup yang memadai dalam skuad Manchester Biru. Alhasil ketika 1-2 pemain cedera, City berhadapan dengan situasi krisis yang membuat mereka terpuruk. Kehilangan Rodri sebagai gelandang andalan adalah kehilangan terbesar buat Pep. Selain itu, City juga tidak punya pemain-pemain yang memadai untuk menjadi backup para punggawa senior termasuk Kyle Walker. Khusus bek kanan asal Inggris, tak dapat dipungkiri kalau saat ini dirinya sudah melewati era keemasan. Dan beberapa kali tampak kesulitan meredam pemain-pemain muda dengan kecepatan luar biasa. Dampak dari krisis yang dialami City ini pada akhirnya membuat mereka sulit meraih kemenangan. Teranyar, sebelum partai besar kontra Juventus, City ditahan imbang Crystal Palace dalam laga lanjutan Premier League. Padahal di pertandingan tersebut, City baru mendapatkan kembali kepercayaan dirinya pasca meraih kemenangan kontra Nottingham Forest di pekan sebelumnya. Pep Guardiola sampai pada satu titik di mana ia begitu frustasi menemukan solusi untuk permasalahan timnya. Juru taktik asal Spanyol itu sadar bahwa ada sebuah krisis yang menghantam timnya saat ini. Namun ia kehabisan akal bagaimana cara mengatasi krisis tersebut. Karena segala cara yang ia pakai seringkali berakhir dengan kekalahan.
Fleksibilitas adalah hal yang paling penting di dunia modern saat ini, termasuk juga sepak bola. Pep pun dikenal sebagai pelatih yang fleksibel kalau bicara soal taktik. Namun soal gaya bermain, Pep punya ciri khas yang sangat lekat dengan dirinya. Satu ciri khas yang membuat Pep dikenal selayaknya seorang Pep Guardiola. Di Man City, gaya main menyerang menjadi ciri khas Pep. Gaya menyerang cepat yang dikombinasikan dengan tiki-taka modern berhasil membuat City bertransformasi menjadi tim raksasa yang sangat mematikan. Sayangnya di era modern, hasil akhir adalah hal terpenting, dan Pep gagal mendapatkannya. Gaya main menyerang dengan garis pertahanan tinggi adalah sebuah gaya main yang riskan. Beberapa pertandingan pun menunjukkan kalau cara main seperti itu punya resiko yang sangat besar. Sebagai contoh di laga kontra Juventus, City yang tertinggal 1-0 pada akhirnya kebobolan lagi dari skema serangan cepat Juve, memanfaatkan garis pertahanan tinggi City. Garis pertahanan tinggi memang sudah jadi identitas buat Pep, tapi ketika situasinya berubah pelik seperti sekarang, Pep seharusnya bisa sedikit menurunkan ego. Yang terpenting adalah hasil akhir, karena Pep sendiri pernah menyebut bahwa satu hal yang diperlukan City sekarang adalah kemenangan, bukan yang lain. Permainan dengan garis pertahanan tinggi membutuhkan kejelian dan kecermatan. Pep mungkin bisa memainkan strategi semacam ini jika pasukannya komplit. Tetapi dalam kondisi skuad yang pincang, harusnya Pep bisa memilih strategi yang lebih minim resiko. Lagi-lagi, orang menilai dari hasil akhir, bukan dari bagus atau tidaknya sebuah tim dalam bermain. Memang, garis pertahanan tinggi adalah ciri khas yang lekat dengan gaya Pep. Mengubah strategi ini kurang lebih sama dengan mengubah kepribadian. Namun dengan cara kecolongan yang seringkali sama, Pep seharusnya tidak egois. Mempertahankan filosofi permainannya yang bisa dibilang sudah kadung gagal. Ada banyak desas-desus terkait karir Pep Guardiola setelah Manchester City. Pep sendiri baru saja mengkonfirmasi kalau City akan menjadi klub terakhirnya. Bagi Pep, perjalanannya bersama The Citizen selama 8 tahun kebelakang sudah sangat melelahkan. Pep sendiri mengaku sudah tidak ada pencapaian lain di level klub yang ingin dia kejar. Tapi ex-pelatih Bayern itu selalu terbuka dengan opsi melatih timnas. Di setiap perjumpaan pasti akan ada perpisahan, termasuk pula perjumpaan Manchester City dengan Pep Guardiola. Tapi apakah Pep mengharapkan perpisahan yang demikian? Sebuah perpisahan yang berakhir tragis. Padahal karirnya bersama City begitu gemilang, termasuk keberhasilan merengkuh trofi UCL bersama tim asal Manchester ini. Sebagai seorang pelatih kaliber elit, Pep tentu tidak ingin meninggalkan City dengan segudang masalah seperti sekarang. Ia pasti mengharapkan perpisahan yang layak dengan publik Etihad Stadium. Belum lagi Pep dipasrahi tugas membentuk sistem yang tetap bisa diaplikasikan meski tanpa dirinya sekalipun. Musim ini Pep mungkin sudah merelakan gelar juara di ajang manapun. Ini sesuai dengan pernyataan yang pernah ia lontarkan beberapa waktu lalu. Di EPL, Pep bilang kalau perburuan gelar bagi City akan berakhir jika kalah melawan Liverpool. Pada akhirnya kekalahan itu memang kejadian, sementara di UCL Pep menyatakan sudah kehilangan gairah dan cuma ingin menang selama sisa musim ini. Pep harus menyadari bahwa sistem yang ia bangun membutuhkan pemain-pemain yang cerdas. Untuk itu, Pep perlu memikirkan cara yang bisa dipahami banyak pemain, sekalipun para pemain akademi yang minim jam terbang. Seperti Liverpool yang cenderung bermain lebih aman, atau seperti Arsenal yang terkadang memainkan sepak bola defensif ketika para pemainnya bertumbangan. Pep perlu ingat yang terpenting adalah hasil akhir, bukan bagaimana cara sebuah tim bermain. Akhir kata, rentetan hasil buruk City belakangan bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada banyak waktu bagi Pep untuk mengevaluasi apa yang salah dan apa yang kurang dari City musim ini. Jadi bagaimana menurut Football First sendiri? Adakah saran yang mungkin bisa membantu Pep melewati masa-masa paling sulitnya di City? Komen di bawah ya.